Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau saya akan membagikan sedikit pembacaan pendek saya terhadap bagaimana fenomenologi psikoanalisis modern, yaitu Husserl dan Lacong. Sebetulnya Lacong sendiri tidak berbicara mengenai fenomenologis, jadi yang berbicara mengenai fenomenologis itu Husserl. Cuman saya ingin menggunakan sedikit perspektif Husserl untuk membaca atau melihat bagaimana Lacong ini menjelaskan tentang apa itu kepribadian. Tetapi nanti kemudian elaborasi lebih komprehensifnya di Mas Haris Firismanda. Jadi saya hanya lebih fokus kepada fenomenologinya. Baik, saya mulai saja. Pertanyaan yang mendasari fenomenologi Husserl itu adalah pertanyaan epistemologis. Yang pertama, dari mana sumber pengetahuan kita? Atau dalam istilah psikologis itu, bagaimana proses kognitif kita? Apakah selama ini kita mendapatkan pengetahuan dari sumber yang valid? Apakah sumber pengetahuan kita itu sah dan itu terbukti, eviden? Apakah demikian? Nah, lalu ketika kita sudah mempertanyakan dari mana sumber pengetahuan kita, lalu kita perlu bertanya ulang, apakah pengetahuan yang kita dapatkan itu betul-betul benar, betul-betul sahih, betul-betul valid? Nah, dari dasar pertanyaan epistemologi ini, maka eh, kiranya kita perlu mempelajari apa itu fenomenologi sebagai langkah metodis untuk kita mencari tahu apa sesuatu yang hakikat atau sesuatu yang benar secara sahih dalam sebuah fenomena atau dalam sebuah objek. Baik, saya lanjut. Nah, ini sedikit latar belakang dari Husserl sendiri. Husserl itu sedikit pengantar biografinya. Husserl merupakan seorang matematikawan, lalu seorang filsuf yang lahir tahun 1859, 20 tahun sebelum munculnya laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang didirikan oleh Wilhelm Wundt. Husserl sendiri mengawali karir akademisnya sebagai seorang matematikawan. Jadi mendapatkan gelar doktor, mendapatkan gelar PhD pada ranah matematika. Lalu kemudian satu titik poin dalam hidupnya yang membuat Husserl merintis karirnya dalam filsafat itu ketika Husserl mengenal Franz Brentano. Franz Brentano mengenalkan satu konsep yang disebut sebagai fenomenologi psikologis, khususnya konsep terkait dengan intensionalitas. Nah, dari situ Husserl tertarik untuk mempelajari tentang intensionalitas tadi atau keterarahan atau kesadaran itu. Nah, dari latar belakang matematika Husserl ini, maka Husserl ingin mendorong filsafat itu menjadi satu ilmu yang ketat atau strength, eviden atau pasti, dan akhirnya menjadi satu ilmu yang sahih atau rigorous science. Jadi karena memang matematika adalah satu ilmu yang eksak dan latar belakang Husserl ini dari matematika itu, maka ingin menjadikan filsafat bukan hanya satu ilmu pengandaian, bukan hanya satu ilmu yang mengawang-awang, tetapi ilmu yang memang sifatnya itu sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari situlah Husserl ingin menjadikan filsafat sebagai representatif terhadap suatu sistem konsep yang akurat dan berjenjang. Maksudnya akurat itu menggambarkan sesuatu itu sesuai atau sebagaimana adanya dan berjenjang yang berarti itu sifatnya dinamis bukan statis seperti pada eh, para penganut empirisme yang mengatakan A ya A tidak berubah, tapi Husserl ini di sini menekankan bahwa sesuatu kebenaran itu harus bergerak dinamis yang berarti berjenjang gitu ya. Nah, langkah-langkah semacam itu bagi Husserl sendiri itu dapat mengantarkan kita kepada apa yang disebut Husserl sebagai Wesensschau atau hakikat dari sesuatu. Jadi cita-cita yang mulia dari Husserl ini ingin mengembangkan filsafat sebagai satu metodis yang sejajar dengan ilmu-ilmu eksak atau dapat dipertanggungjawabkan hasil-hasilnya bukan hanya pengandaian gitu ya. Itu mungkin latar belakang dari Husserl sendiri. Nah, selanjutnya fenomenologi Husserl ini dapat kita lihat akar mulanya itu dari pemikiran Plato mengenai alegori gua Plato. Alegori gua Plato itu mengandaikan di sini ada gambar tahanan yang tercekik di bagian lehernya itu melihat bayangan sebuah objek yang ada di depannya. Itu ada bayangan.
kuda, lalu ada burung. Nah, yang dilihat oleh para tahanan ini adalah bukan yang aslinya, bukan yang hakikatnya, tetapi apa yang menjadi realitas bagi tawanan ini itu adalah apa yang ada di hadapannya. Nah, melalui alegori Plato ini kita, Husserl ingin menunjukkan bahwa sebetulnya yang ada atau tampak pada indrawi kita atau yang dicerap oleh indrawi kita itu belum tentu hakikatnya. Hakikatnya adalah apa yang ada di belakang itu. Sama seperti alegori alegori gua ini mungkin tahanan melihatnya adalah benar betul-betul kuda atau betul-betul burung, tetapi sebetulnya itu hanya bayangan dari kuda buatan, boneka kuda, boneka, burung. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang dilihat oleh manusia itu sama sekali bukan realitasnya gitu ya, ada sesuatu yang di belakang. Maka penting sekali untuk melakukan kontemplasi dan pemikiran lebih lanjut untuk menilai apa sebetulnya yang ada di balik itu. Itu yang ingin ditekankan oleh Husserl dalam fenomenologi. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah contoh, saya ingin membuat sedikit eksperimen sederhana. Di sini ada 2 buah gambar. Pada gambar pertama ketika ditanyakan, secara umum pada, audiens misalnya, apakah garis horizontalnya itu lurus dan sejajar? Tentu secara kita lihat secara spontan melalui persepsi kita, itu terlihat, tidak beraturan atau miring ya, atau zigzag bentuk dari garis horizontalnya. Itulah yang oleh Husserl disebut sebagai naturalis estelung atau penilaian natural, spontan. Nah, itu ditinggalkan, seyogianya itu ditinggalkan. Kita harus melihat, harus, mengecek ulang apakah betul garis horizontal ini itu, eee, miring-miring seperti ini, seperti persepsi spontan kita, diukur, setelah diukur sebetulnya garis horizontal ini lurus, semua sejajar dan lurus. Nah, itu adalah hakikatnya atau realitasnya. Tapi persepsi, pencerapan indrawi kita seringkali menipu bahwa terlihat garis ini tidak lurus, padahal sebetulnya lurus. Nah, itu fenomenologi pentingnya di situ bahwa kita harus menilai atau melihat lebih lanjut apa yang ada di balik apa yang kita lihat gitu. Tidak hanya sekedar berhenti pada apa yang kita lihat. Itu dari kritik dari Husserl ini terhadap, positivistik empirisme yang melihat hanya langsung apa yang dicerap indrawi dan itu diyakini, tidak melihat apa yang ada di belakangnya. Sama seperti gambar yang kedua juga, kita bisa lihat, mana garis yang paling panjang. Secara spontan kita akan menjawab garis tengah yang paling panjang. Tapi sebetulnya ketika kita ukur, ini 3 garis ini sama saja panjangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang kita lihat belum tentu itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan realitasnya. Nah, sebelum masuk ke dalam pemikiran fenomenologi Husserl lebih lanjut, sebetulnya sebagai pengantar ada yang, satu konteks yang perlu kita pahami, bahwa Husserl ini sebetulnya ingin menunjukkan realitas bukan pada pengertiannya secara murni gitu ya. Karena, Husserl fenomenologi Husserl itu berkembang dalam perdebatan tentang substansi accidentia. Jadi pada pemikir-pemikir yang lampau seperti René Descartes, Spinoza, dan Leibniz, Leibniz itu mengatakan adanya substansi yang terpisah dari accidentia. Jadi satu objek itu ada yang hakikatnya itu ada, yang terlepas dari sifat-sifatnya. Tetapi kemudian memang pemikiran ini diserang oleh John Locke misalnya yang mengatakan yang menantang pemikiran semacam itu oleh satu konsep substratum disebutnya. Apakah ketika sifat-sifat atau aksidentia itu dilepaskan semuanya akan menyisakan satu substansi yang betul-betul murni? Tentu tidak gitu menurut John Locke. Itu akan habis gitu ya. Misal contohnya seperti meja di hadapan saya, meja ini misalnya memiliki sifat kotak, berwarna putih, bermaterial kayu. Nah, itu adalah aksidentia, sifat-sifat dari meja ini, substansinya adalah meja. Pertanyaannya ketika sifat-sifat ini dilepaskan, kotaknya kita lepaskan, terus bahan material kayunya kita lepaskan, warna putihnya kita lepaskan, apakah akan menyisakan betul-betul satu substansi yang disebut oleh John Locke substratum? Tentu tidak gitu ya. Ketika sifatnya itu dilepaskan semua akan habis si substansi meja ini apakah ada atau tidak ya. Nah, makanya kemudian memang muncul pemikiran seperti Immanuel Kant yang ingin memisahkan antara apa yang disebut fenomena dan nomena. Nomena adalah substansi yang sama seperti tadi itu substansi di dalam meja ini tetapi tidak dapat diakses oleh manusia. Makanya itu
agak unik juga pemikiran Immanuel Kant mengatakan bahwa noumena itu ada, substansi realitas murni itu ada, tetapi itu tidak mungkin diakses oleh manusia. Nah, dengan demikian lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita ingin mengakses itu? Jika itu dikatakan ada tapi kita tidak bisa melihat itu, jika itu dikatakan ada tapi kita tidak bisa mengakses itu. Makanya menurut Immanuel Kant bahwa yang dapat hanya dilihat oleh manusia itu adalah fenomena bukan nomenanya tadi. Tapi itu juga jadi pertanyaan pelik gitu ya, apakah nomena itu ada atau tidak? Karena memang Immanuel Kant mengatakan ada tapi kita tidak bisa mengakses itu. Nah, fenomenologi Husserl memperkaya perdebatan itu dengan mengatakan atau dengan menengahkan realitas substansi itu ada. Itu apa? Itu adalah apa yang tergambar pada kesadaran kita. Nah, di situ jadi sebetulnya substansi itu apa yang muncul di dalam kesadaran kita, tapi kesadaran yang bagaimana? Kesadaran yang melakukan reduksi atau kesadaran yang nah itu akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam bagaimana cara kita memahami fenomenologi. Fenomenologi secara terminologi mungkin adalah upaya menelaah fenomena sebagaimana di alam. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah fenomenologi ini adalah satu konsep bagaimana kesadaran kita mengalami, gitu ya. Jadi bukan world as it is, bukan bagaimana dunia ini ada sebagaimana adanya, bukan, tapi world as it experience, bagaimana kita mengalami dan merasakan dunia ini. Jadi yang terpenting di situ bukan berarti kita melihat dunia sebagaimana adanya, bukan, tapi bagaimana pengalaman kita mengalami dunia itu. Nah, karena kita lihat bahwa menelaah fenomena sebagaimana dialami. Fenomena itu apa? Fenomena itu adalah sesuatu yang menampakkan diri kepada kita. Dan yang perlu diperhatikan adalah di dalam fenomena itu ada prinsip self-giveness. Jadi fenomena itu memberikan dirinya kepada indera kita. Jadi indera kita setelah melakukan keterarahan intensionalitas, maka sebuah fenomena itu memberikan kepada indera kita. Jadi indera kita itu terberi. Misalnya contohnya, pada kesempatan kali ini saya memberikan intensionalitas saya atau intensi saya kepada diskusi hari ini. Nah, diskusi hari ini sebagai fenomena itu memberikan atau self giveness kepada diri saya. Memberikan uh, memberikan kepada diri saya. Jadi indera saya itu terberi oleh fenomena yang terjadi. Nah, yang paling penting adalah bahwa dalam fenomenologi itu ada yang disebut dalam bahasa Jerman itu Zurückdrehen yang dalam bahasa Inggris the returning to the thing themselves. Jadi kembalilah pada benda-benda itu. Makanya nanti ada konsep-konsep reduksi. Kita tidak boleh menggunakan berbagai macam latar belakang pengalaman kita atau dalam psikologi disebut sebagai apersepsi. Karena yang paling penting adalah kita kembali pada objek itu. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, saya lanjut. Nah, setelah kita memahami bahwa fenomenologi adalah satu ajaran filsafat, kemudian dikembangkan juga jadi menjadi metodologi, satu ajaran filsafat yang ingin melihat bagaimana manusia mengalami dunianya, ya, bagaimana manusia mengalami fenomena. Nah, ada beberapa istilah dalam fenomenologi sendiri yang perlu dan penting untuk dipahami untuk pemahaman lebih lanjut mengenai fenomenologi Husserl. Yang pertama adalah intensionalitas. Intensionalitas sendiri secara etimologi dari intender yang berarti keterarahan pada. Nah, jadi intensionalitas ini itu ada terjadi pada subjek, tapi memang Husserl ini tidak menggunakan istilah subjek objek karena bagi Husserl subjek dan objek itu ketika melakukan dialog itu menyatu secara integral. Jadi tidak ada lagi bipolaritas antara subjek dan objek. Maka dengan demikian ada perbedaan apa yang disampaikan Husserl dengan konsep kesadaran umum pada psikologi. Kan psikologi mengatakan kesadaran adalah salah satu bentuk aktivitas kejiwaan dan itu selalu bipolar antara subjek objek. Kita menyadari sesuatu dan itu terpisah antara kita dan sesuatu itu. Tapi bagi fenomenologi Husserl, ketika kita menyadari sesuatu, maka sebetulnya itu menyatu menjadi satu kesatuan yang integral. Jadi realitas adalah ketika fenomena itu mencair dengan intensionalitas. Jadi kita mengarahkan indera kita kepada sesuatu dan itu mencair dengan dengan objek tersebut, maka itulah disebut sebagai kesadaran itu tadi. Nah, lalu
intensionalitas juga ini dikatakan oleh Brouwer dalam bukunya Psikologi Fenomenologi, itu sebagai kesatuan subjek objek. Jadi memang Husserl ini tidak menggunakan istilah subjek dan objek. Subjek dan objek itu menyatu ketika terjadi proses intensionalitas ini atau proses menyadari. Tetapi sebetulnya dapat dipisahkan antara objek dan subjek itu dengan istilah yang oleh Husserl disebut sebagai noesis dan noema. Jadi sebetulnya noesis itu bukan subjek, adalah cara atau perbuatan bagaimana mengalami sesuatu. Misalnya saya melihat meja. Nah, berarti yang bekerja pada saat itu adalah indera visual saya atau mata saya. Maka pada saat itu cara saya melihat meja itu disebut sebagai noesis. Jadi bukan objeknya tapi cara melihat itu. Nah, apa yang tampak pada kesadaran saya yaitu meja misalnya berbentuk kotak berwarna putih itu disebut sebagai noema. Itu adalah konsep dari fenomenologi Husserl. Nah, ini yang tadi telah disinggung sedikit, yang paling penting adalah dalam fenomenologi bukan world as it is, bukan sebagaimana dunia ini adanya. Karena itu ketika kita berdebat mengenai kebenaran hakiki akan sangat panjang sekali dan tidak akan selesai. Yang dapat kita akses satu-satunya adalah bagaimana kita mengalami itu, bagaimana kita merasakan itu. Contohnya misalnya, dalam perdebatan teistik, dalam perdebatan agama misalnya, dalam perspektif fenomenologi tidak terlalu penting Tuhan itu ada atau tidak. Itu bukan satu pembahasan khusus. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami Tuhan atau bagaimana kita merasakan adanya Tuhan. Itu yang paling penting yang dinilai dalam fenomenologi, bukan kita mencari eksistensi Tuhan world as it is secara hakikinya Tuhan seperti apa, bukan seperti itu. Bukan itu yang menjadi kajian pokok dalam fenomenologi karena ya tidak akan sampai kita pada itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu mengalami Tuhan itu. Itu adalah salah satu contoh. Baik, saya lanjut. Nah, terus bagaimana cara kita melihat fenomena itu murni apa adanya dengan telanjang. Ada langkah-langkah yang ditawarkan oleh Husserl, langkah-langkah metodis untuk menembus batas pengamatan dan meninggalkan apa yang disebut sebagai naturalis Enstellung. Jadi naturalis Enstellung adalah pengamatan persepsi natural yang spontan dan ya sifatnya ontologis. Misalnya saya lihat meja ya meja aja. Nah itu kita tinggalkan. Kita harus lihat setelah kita lihat meja kita berkontemplasi lebih lanjut apa sebetulnya yang ada di balik sebuah meja. Nah, langkah yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Nah, reduksi fenomenologis ini atau istilahnya ada satu istilah disebut epok dalam bahasa Yunani adalah penanggalan atas latar belakang subjektif atau istilahnya erlebnis. Pengalaman-pengalaman kita, pengetahuan-pengetahuan kita atau dalam psikologi disebut sebagai apersepsi, itu kita seyogianya tinggalkan saja. Agar apa? Agar kita betul-betul telanjang dan murni dalam menghadapi fenomena. Biarkan kesadaran yang pure conscious itu merasakan secara murni apa yang diberikan fenomena. Dengan demikian maka kita akan sampai pada kedudukan ontologis tanpa prasangka, tanpa prejudice, tanpa syakwasangka. Dengan demikian kita akan melihat fenomena secara utuh. Nah itu apa namanya definisi atau penjelasan secara singkat apa itu reduksi fenomenologis. Nanti akan saya berikan contoh agar untuk dipahami lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada reduksi eidetis, mengupayakan objektivitas baru yang bersifat esensi atau eidos sehingga dapat diterima secara universal dan berjalan dinamis. Nah, sebetulnya ini adalah satu konsep ketika Husserl itu ingin menunjukkan bahwa fenomenologinya ini dapat digeneralisir. Dengan adanya reduksi eidetis, tentunya realitas akan ada muncul kesadaran intersubjektivitas, akan muncul kesadaran yang itu diterima oleh semua. Nah, yang terakhir adalah reduksi transendental. Nah, ini yang paling penting. Sebetulnya reduksi transendental itu merupakan katakanlah Husserl sedang mewanti-wanti apakah kamu betul melakukan reduksi fenomenologis dan reduksi eidetis. Nah, itu kemudian dicek lagi dalam reduksi transendental. Does each atau ego atau saya itu terus-menerus menyadari being atau possible being, sesuatu yang mungkin ada dan mencapai pemahaman tentang bagaimana kesadaran mengkonstitusi fenomena. Nah, itu bahasanya secara filsafat agak-agak sulit dipahami, tetapi saya coba memberikan satu contoh. Contohnya misalnya fenomena sosial ya, misalnya
eh, ada satu fenomena yang menggemparkan, bunuh diri massal misalnya, diri massal di Amerika, eh, kuil rakyat, Jim Jones pendirinya, Jim Jones itu seorang yang karismatik mendirikan gereja kuil rakyat dan ada sekitar 900 orang yang bunuh diri massal pada saat itu. Nah, ketika kita melihat fenomena sosial seperti itu, tentu secara natural kita akan mengatakan, masa ada orang bunuh diri massal sebanyak 900 orang lebih, dan kita kita menggunakan pengalaman-pengalaman sebelum kita. Dan menurut agama kita itu haram, itu sesuatu yang salah, bunuh diri itu tidak dibenarkan. Nah, itu adalah, penyikapan kita ketika kita menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu ya, value-value kita, lalu tradisi-tradisi kita digunakan ketika melihat fenomena sosial. Nah, bagi Husserl sendiri seharusnya itu ditinggalkan. Ketika kita melihat fenomena bunuh diri massal itu, kita lepaskan semua pengalaman-pengalaman masa lalu, value-value, nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang menjerat itu kita lepaskan. Kita betul-betul murni melihat fenomena, oh ini adalah fenomena bunuh diri massal. Kita harus lihat apa alasannya di belakang itu. Ternyata alasannya adalah karena memang 900 orang ini itu dipaksa untuk meminum racun sianida dan di bawah tekanan dari Jim Jones tadi yang begitu karismatik. Kita setelah kita menanggalkan semua pengalaman masa lalu kita, semua value, semua nilai, semua tradisi yang ada dalam diri kita, kita dapat melihat fenomena itu secara pure. Kita dapat melihat fenomena itu secara bersih, secara murni, sehingga tidak ada lagi syakwa sangka, prasangka yang betul-betul dapat mendistorsi fenomena itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan reduksi fenomenologis itu, kita melihat bahwa ya ini adalah satu fenomena bunuh diri massal karena memang ada tekanan dari seorang figur karismatik yang otoriter bernama Jim Jones. Lalu kita lakukan reduksi eidetis. Reduksi eidetis adalah dalam bukunya Brouwer itu ada satu cara simple agar kita melakukan reduksi eidetis, yaitu tariklah atau gunakanlah bahasa yang universal. Misalnya ketika kita melihat wanita, maka untuk melakukan reduksi eidetis gunakanlah kewanitaan. Ketika kita lihat seseorang yang merdeka, maka gunakanlah reduksi editis kemerdekaan. Nah, sama seperti ini. Ketika kita melihat fenomena bunuh diri massal, maka kita cari apa eidosnya, apa sesuatu yang universalnya. Oh, ternyata tentang kehidupan, kehidupan dan kematian. Nah, dari situ kita dapat menghayati mengapa ada orang yang mau menukarkan kehidupannya secara bersama-sama, yaitu maksudnya menghilangkan nyawanya secara bersama-sama sampai 900 orang lebih dalam waktu serentak. Ternyata otoritas atau tekanan figur karismatik itu dapat membuat kehidupan itu tertukar dengan kematian atau dapat membuat seseorang menggadaikan kehidupan. Nah, itu dari situ kita dapat menarik satu kesimpulan yang bersifat universal dan dapat diterapkan di sebarang tempat bahwa sebetulnya seberharganya apapun kehidupan, ketika ditekan oleh figur otoritas, ketika ditekan oleh figur karismatik, kita akan kalah. Misalnya kita mempercayai nabi misalnya atau memberi siapa, dan nabi itu menyuruh kita untuk bunuh diri atau menyuruh kita untuk mati, kita akan rela saja. Karena itu tadi ada eidos di situ gitu ya. Nah, yang terakhir adalah reduksi transendental. Nah, melalui fenomena tadi, coba kita tanya ulang kepada diri kita. Apakah betul kita sudah melakukan reduksi fenomenologis, dan apakah betul kita sudah melakukan reduksi eidetis? Jadi kita bertanya lagi, apakah kamu melihat fenomena sosial itu betul-betul tanpa tendensi-tendensi agama, betul-betul tanpa tendensi tradisi, betul-betul tanpa tendensi pengalaman masa lalumu? Itu ditanyakan lagi ketika kita melakukan reduksi transendental. Nah, dengan demikian maka kita akan sampai pada karena ini transendental, kita akan menembus batas-batas apa yang diperlihatkan fenomena tadi, fenomena bunuh diri massal, tapi kita tidak hanya melihat fenomena itu, kita akan lihat latar belakang motif di belakangnya, mengapa itu semua bisa terjadi. Itulah yang disebut sebagai oleh hasil ini sebagai Wesentschau, hakikat dari sesuatu. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah gambar ya, contoh untuk mempermudah kita bersama untuk memahami apa itu fenomenologi Husserl ini. Ini contohnya sebetulnya tadi sudah dicontohkan dalam yang tadi contoh bunuh diri, tetapi ini saya ulangi kembali. Misalnya contohnya, ini adalah manusia, sebuah kesadaran berwarna biru ini.
Nah, itu disebut noesis. Noesis itu cara bagaimana manusia, itu melakukan penyadar atau melakukan kesadaran. Bagaimana manusia itu menyadari fenomena atau objek yang sedang dilihatnya, itu disebut noesis. Dan itu tentu sifatnya aktif dan dinamis. Nah, ada keterarahan terhadap fenomena itu. Itulah yang disebut sebagai intensionalitas. Nah, keterarahan pada fenomena itu, fenomenanya disebut sebagai Lebenswelt. Jadi ada Welt, ada Lebenswelt. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ada alam, ada dunia. Welt itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang tidak kita berikan intensi. Misalnya seperti saat hari ini, misalnya di kamar saya ada jam dinding, lalu ada kursi, ada jendela. Saya tidak memperhatikan itu, berarti itu menjadi sesuatu yang tidak saya beri intensi. Tetapi diskusi ini, laptop saya, itulah yang menjadi Lebenswelt, sesuatu yang saya beri intensi. Nah, dari Lebenswelt itu, misalnya nih di contoh ini adalah seseorang memberikan intensi kepada fenomena seseorang yang sedang memukul ya, sedang dipukul. Nah, fenomena itu memberikan dirinya kepada kesadaran ada timbal balik, self giveness, memberikan fenomena itu kepada kesadaran si subjek tadi. Nah, itu disebut sebagai self giveness. Nah, setelah itu seharusnya subjek ini, kesadaran ini itu melakukan 3 bentuk reduksi. Yang pertama reduksi fenomenologis. Ketika dia melihat seseorang yang dipukul, dia tinggalkan semua latar belakang subjektif dan segala tradisi. Kalau kita menggunakan persepsi kita atau menggunakan latar belakang subjektif kita, kita akan mengatakan memukul itu sesuatu yang salah. Memukul itu diasosiasikan dengan kekerasan, kekejaman. Tapi kalau kita menanggalkan itu, kita melakukan epok, kita melakukan reduksi fenomenologis, kita tidak akan menjudge secara sporadis atau menjudge seperti itu, tapi kita akan melihat mengapa seseorang itu memukul. Bisa saja yang dipukul ini adalah seorang penjahat, bisa saja yang sedang memukul ini adalah seseorang yang sedang membela diri. Nah, di situ jadi kita tinggalkan dulu segala latar belakang subjektif penilaian, kita tinggalkan. Kita lihat saja fenomenanya secara murni dan telanjang. Setelah itu kita bisa menarik reduksi eidetis. Kita lihat bahwa fenomena memukul ini adalah disebut sebagai fenomena pemukulan. Nah, jadi kita dapat mengkonstruksi ulang pemahaman kita terhadap apa yang disebut sebagai pemukulan. Pemukulan itu tidak selalu berasosiasi atau berkenaan dengan hal yang kejam, yang keras, yang jahat, tetapi bisa saja itu sebuah kebaikan ketika kita membela diri. Misalnya ada begal, kalau saya memukul ya saya itu adalah sebuah kebaikan bagi saya karena saya membela diri saya. Nah, melalui reduksi semacam itu kita dapat memahami satu konsep yang lebih universal dan mengkonstruksi ulang apa yang kita lihat. Yang terakhir adalah tadi reduksi transendental. Kita dari fenomena ketika kita melihat seorang yang memukul, kita harus bertanya lagi apakah betul kamu melihat itu secara murni, apakah betul tidak ada tendensi lain yang ikut dalam pencerapan indramu ketika melihat fenomena memukul itu. Nah, itulah yang disebut sebagai reduksi transendental. Sehingga dengan demikian kita akan sampai kepada apa yang disebut sebagai Wesenschau tadi. Baik, saya lanjut. Nah, ini sebagai penutup terakhir, sebetulnya ada satu slide lagi. Di sini bagaimana saya menggunakan perspektif eh, fenomenologi Husserl untuk melihat apa yang dikemukakan oleh Lacan. Nanti sebetulnya elaborasi komprehensif lebih lanjutnya, lebih dalamnya oleh Mas Haris. Ini hanya sedikit saja, hanya permukaannya saja. Konsep yang dasar dari Lacan itu membagi 3 tahapan kehidupan manusia. Yang pertama adalah fase real atau fase nyata, lalu fase cermin dan fase simbolik. Fase real mungkin terjadi sekitar usia 0 sampai 6 bulan. Itu adalah ketika seseorang baru lahir, neonatal, baru lahir dan itu dia mengalami sebuah keterpenuhan. Jadi dalam dirinya tidak ada keinginan, yang ada hanyalah kebutuhan dan itu betul-betul penuh gitu ya. Dirinya itu seorang manusia yang baru lahir itu belum terdiferensiasi, belum terbedakan mana aku dan mana orang lain. Belum terbedakan mana subjek, mana objek, belum terbedakan mana self, mana the other. Hanya ada aku gitu ya. Itu yang baru lahir itu penuh, tidak ada konflik apapun ketika dia baru lahir. Nah, selanjutnya masuk ke dalam mirror, statut demiroir atau mirror stage atau fase cermin. Nah, pada saat dia masuk ke dalam fase cermin, ketika dia sudah mulai mempunyai kesadaran, dia menyadari bahwa ada yang kurang dalam dirinya. Kebutuhan saya itu ada yang kosong dalam diri saya. Nah, ketika merasa
ada yang kosong dalam dirinya, dia mulai mengidentifikasi, sebetulnya saya ini siapa? Nah, ketika mengidentifikasi maka ada fase cermin itu tadi. Dia melihat orang lain, manusia dewasa bagaimana mengidentifikasikan dirinya, maka dia mengikuti identifikasi itu. Pada fase inilah terserap, apa namanya, terserap mulai 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 terserap ajaran-ajaran dari orang tuanya. Akhirnya anak mengikuti orang tuanya karena fase cermin ini tadi. Lalu masuklah ke dalam fase simbolik ketika seorang bayi mulai mengakuisisi bahasa dan mengakuisisi segala bentuk yang diajarkan oleh orang tuanya atau oleh lingkungan orang dewasa sekitarnya. Nah, pada fase ini manusia mulai terjebak dan terpenjara oleh penjara bahasa. Nah, kenapa demikian? Karena apapun yang terjadi, atau apapun konsep yang dikenal oleh anak ini, itu terrepresentasikan melalui bahasa, tidak bisa tidak. Karena melalui apa lagi selain melalui bahasa? Ajaran agama, sopan santun, moralitas yang diajarkan orang tuanya itu tersampaikan melalui bahasa oleh, orang tuanya kepada anaknya. Sehingga dengan demikian maka disebut sebagai fase simbol, karena bahasa itu selalu menjadi representatif atau simbol dari sesuatu. Kalau istilahnya Lakong itu ada signifier dan significance. Signifier itu petanda, significance itu yang ditandai gitu ya. Nah, pada fase simbolik ini adalah satu hal yang katakanlah manusia itu mengalami konflik yang begitu luar biasa karena terjebak di dalam penjara bahasa. Mengapa demikian? Karena pada fase simbolik ini, manusia itu mengenal apa yang disebut sebagai hasrat. Tadi di fase real itu sama sekali tidak ada hasrat, yang ada hanya kebutuhan, tapi pada fase simbolik ada hasrat, ada keinginan. Bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan. Nah, pada keinginan inilah manusia memperjuangkan simbol, membeli simbol. Nah, itu yang ada atau kita lihat pada manusia dewasa ini. Misalnya kita lapar, instingtif itu kebutuhan. Kita makan, nasi saja sudah cukup, tapi kita ingin sesuatu yang lebih enak, itu adalah hasrat kita. Kita ingin ayam, tapi ayamnya tidak mau yang di pinggir jalan, kita ingin yang bermerek misalnya. Misalnya McD atau KFC. Nah, itu adalah hasrat kita. Kenapa? Sebetulnya pada hakikatnya sama-sama ayam, tapi kenapa kita ingin yang lebih bermerek? Karena ada simbol yang kita beli di situ. Nah, itu, yang kita lihat, pada apa, yang kita lihat pada manusia dewasa saat ini. Nah, yang menjadi ironis adalah bahwa sesuatu yang ditandai itu betul-betul tidak ada bagi Lakong. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara mengenai kebahagiaan, sebetulnya kebahagiaan itu apa? Kalau, bahagia itu adalah ketika saya punya rumah, atau bahagia itu ketika saya memiliki, eee, mobil mewah. Nah, itu sebetulnya adalah perwakilan representatif dari kebahagiaan, tapi kebahagiaan sendiri itu kita tidak akan pernah sampai pada apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Itu hanya representasi atau perwakilan saja dari apa konsep yang disebut sebagai kebahagiaan. Nah, baik, ini terakhir, pertanyaan mendasar untuk kita renungi bersama adalah, apakah selama ini kita memperjuangkan simbol? Nah, melalui, fenomenologi Husserl ini adalah satu solusi yang dapat kita gunakan ketika kita melihat sesuatu, sebetulnya kita dapat gunakan fenomenologi agar kita tidak memperjuangkan simbol yang sia-sia. Misalnya ketika kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan tempat tinggal, kalau kita gunakan fenomenologi, kita lepaskan semua, doktrin-doktrin kapitalis yang mengatakan kamu harus tinggal di hunian mewah, doktrin-doktrin neoliberalis yang mengatakan kamu harus tinggal di tempat yang layak dengan misalnya kamar yang banyak dengan, lantai marmer yang yang diimpor langsung dari Italia misalnya. Itu adalah doktrin-doktrin yang ada dalam diri kita yang itu didoktrin melalui, eee, apa namanya, melalui wacana dewasa ini, tetapi ketika kita melakukan fenomenologi yang disampaikan Husserl, kita bisa menanggalkan itu semua. Oh iya, saya membutuhkan tempat tinggal, tapi sebetulnya secara logis kan saya hanya diam mungkin ketika saya duduk setengah meter atau ketika saya tidur itu hanya perlu ruang atau space 2 meter, tidak lebih dari itu. Tidak perlulah rumah mewah, tidak perlulah hal-hal yang, eee eee, penuh dengan kemewahan. Karena secara logis pun kita punya rumah dengan 10 kamar, ya kita tidur di dalam hanya hanya pada satu kamar, tidak ditiduri semua 10 kamar secara bersamaan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita punya mobil 10, semua mobil mewah, ya kita pergi hanya menggunakan satu mobil, tidak mungkin 2 mobil sekaligus, kaki kanan di satu mobil, kaki kiri di satu mobil, itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Nah,
Melalui fenomenologi hasil ini kita dapat meninggalkan dan menanggalkan semua simbol-simbol yang ada atau terbentuk melalui wacana dunia dewasa ini gitu ya. Sehingga kita dapat hidup dengan betul-betul bahagia, dengan betul-betul merasa puas dan fulfillment dan penuh rasa bersyukur karena kita menyadari kebutuhan kita apa dan kita dapat merepresi hasrat kita secara maksimal. Kita misalnya perlu makanan, ya sudah kita makan yang ada saja. Tidak perlu kita memikirkan simbol. Nah, makanya pada diskusi minggu lalu oleh Beli Gede itu dijelaskan mengenai marketisasi pendidikan. Di situ ada kita mendengar begitu mati-matiannya orang itu mendapatkan jabatan dalam pendidikan, makanya menjadi marketisasi. Misalnya seseorang yang ingin mempublish jurnal terindeks Scopus sampai membayar 50 juta, lalu ingin menjadi guru besar melakukan joki, itu kan ingin mendapatkan simbol tadi. Sebetulnya tidak penting juga seseorang menjadi guru besar atau mempublish jurnal Scopus itu tidak sesuatu yang bukan kebutuhan dalam diri manusia, tapi ada hasrat ingin mendapatkan simbol itu. Karena itu adalah penjara bahasa tadi. Nah, melalui fenomenologi Husserl kita dapat mereduksi itu semua. Ini bukan ajakan untuk kita hidup susah, bukan, tapi kita melihat keadaan kita seperti ini ya, maka itulah yang perlu kita syukuri dan perlu kita rasa bahagia, bukan sesuatu yang tidak ada. Mungkin itu demikian pemantik dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada Kang Akmal. Dari yang tadi aku baca dan dengar juga mungkin fenomenologi ini memberikan kita ini juga ya Kang ya, memberikan kita pemahaman kalau apa yang kita lihat itu bukan menjadi kayak sesuatu yang sepenuhnya ada gitu dan sepenuhnya realita gitu. Dan dari fenomenologi juga kita bisa mungkin merasakan penuh gitu, bukan merasakan kekurangan atau merasakan kayak kita tuh harus memenuhi simbol-simbol yang tadi gitu, mungkin kayak kekayaan, kemewahan dan lain-lain. Oke. Mungkin untuk lanjut kali ya semuanya ke pematerian yang lebih dalam kepada Kang Haris, saya persilahkan. Baik, sebelumnya mungkin PPT-nya saya soalnya menggunakan HP ini. Ya, bentar Mas. Ini saya share. Ya, oke. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari teman-teman visitasi, saya dari komunitas filsafat di Filiasi ya, Surabaya ya. Dan kebetulan kami juga bergiat di ranah-ranah diskusi, filsafat dan sebagainya gitu di Surabaya. Dan alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan yang lebih dalam untuk membahas, untuk berdiskusi secara langsung dengan kawan-kawan visitasi dan kawan-kawan dari UIN Banten, ada filsafat UIN Banten. Dan mungkin kenalan ya, saya Emma Haris Prismanda, dan saya juga alumnus UNER dari Magister Kajian Sastra Budaya. Di sini mungkin saya akan mengulas mengenai lakong ya, yang sebelumnya tadi sudah cukup banyak dibahas oleh Mas Akmal. Tapi nanti kita lebih diskusi dalam arti dua arah untuk melihat lebih dalam mengenai lakong dan terkait fenomenologi hasil sendiri yang bisa kita eksplorasi lebih jauh gitu. Nah, di sini sebelum kita mengenal lakong ya, mungkin saya juga akan menyinggung ya terkait subjektivitas manusia gitu. Jadi tentunya seperti yang dikatakan Mas Akmal tadi, bahwa kita itu sebagai manusia itu selalu terkonstruksi lah oleh adanya bahasa, begitupun juga budaya. Budaya yang selalu mengilhami kita dalam melakukan segala tindakan-tindakan, baik itu tindakan simbolik dan sebagainya, yang mana itu mengeratkan kita pada suatu perilaku psikologis gitu, psikologis manusia. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mengejar hasratnya yang tidak terpenuhi terutama melalui bahasa ya, yang mana ini menjadi hal yang penting ketika kita melihat pengalaman manusia yang mana ia juga tenggelam sehari-harinya oleh adanya sebuah bahasa yang tentu itu juga merepresentasikan sebuah
budaya itu sendiri. Mungkin lanjut, next slide kedua. Nah, tentunya Lakong ini apa ya, filsuf yang sebut saja filsuf yang banyak terpengaruh ya oleh filsuf-filsuf lain, terutama Hegel, Marx, begitupun juga yang paling penting adalah Freud dan Saussure gitu. Nah, kalau kita melihat konsep psikoanalisisnya Freud ya, Freud kan lebih menekankan mengenai apa ya istilahnya itu, perilaku psikologis secara autonomi biologis gitu. Nah, sedangkan Lakong ini lebih melihat ke arah yang bersifat bahasa itu sendiri, yang mana ini juga pengembangan dari pemikirannya Saussure mengenai langue dan parole gitu sendiri, yang menekankan suatu sistem yang mana bahasa itu menstrukturalisasi pikiran kita sebagai subjek, bagaimana ia mengeksplorasi tentang kehidupannya sehari-hari dan budaya-budaya yang dilakukannya, yang mana itu juga mirip dengan bahasa itu sendiri. Nah, ini yang menjadi daya tarik bagaimana Lakong melihat pentingnya bahasa budaya untuk membentuk diri manusia, subjektivitas manusia sebagai pribadi yang mana ia selalu terbelenggu oleh adanya penjara bahasa. Mungkin next. Next mungkin. Nah, berikut ini adalah beberapa bacaan ya. Sebenarnya banyak sekali bacaan-bacaan terkait Lakong, terutama bacaan-bacaan atau buku-buku yang dalam tanda kutip itu sudah diseminarkan dan kemudian dijadikan sebuah kumpulan buku. Ini hanya beberapa buku yang saya rujuk dan mungkin teman-teman bisa mengakses buku-buku. Terutama ada salah satu juga filsuf yang menginspirasi dari pemikiran Lakong, yakni Slavoj Žižek gitu. Nah, Slavoj Žižek ini lebih mengembangkan pikirannya Lakong ke ranah-ranah sosial ideologi gitu, yang mana ia memperlihatkan fenomena tersebut untuk mencapai suatu gerakan di mana ideologi juga berpengaruh dengan sistem atau strukturasi bahasa itu sendiri gitu. Mungkin next. Nah, mungkin ini yang nanti dijelaskan oleh Mas Akmal, bahwasannya kita sebelum kita bahas mengenai Lakong, kita juga harus perlu untuk memposisikan diri kita, terutama bagaimana kita bisa melihat pengalaman-pengalaman yang dilalui manusia terkait posisi subjek itu sendiri dalam melihat perilaku atau tindakan yang mana ia juga terkonstruksi oleh adanya bahasa. Nah, mulai dari fase real ya, arti di sini yang seperti dalam Pak Kamal bahwa kita itu sebenarnya berada dalam tatanan yang mana kita selalu terpenuhi lah oleh sosok ibu gitu, sosok ibu yang mana ia selalu ia selalu apa istilahnya itu memenuhi dengan apa yang kita butuhkan. Teman-teman membutuhkan air susu atau membutuhkan mainan, pasti kita selalu dituruti lah dalam kondisi yang mana kita keinginan-keinginan yang kita inginkan itu selalu tercapai. Namun keinginan itu juga akan pudar pada masanya. Gitu. Itu yang disebut, yang kemudian beralih pada fase imajiner, di mana sosok bayi itu juga sudah mulai mengenal dirinya sendiri bahwa ia juga berbeda dengan ibunya, dengan orang lain, dan ia juga bisa mengidentifikasi dirinya lebih dalam lagi gitu. Nah, hal itu yang kemudian merujuk pada fase simbolik yang mana keinginannya itu sudah mulai terpisahkan gitu, terpisahkan dengan keinginan-keinginan yang lain, yang mana ia juga melihat sisi-sisi apa ya istilahnya itu simbol yang lakukan itu adalah objek yang lain gitu. Mungkin next Mas Akmal. Nah, tentu pengalaman-pengalaman subjek itu manusia itu juga sebenarnya tidak sepenuhnya berdiri secara natural atau alami. Bahkan saya teringat
salah satu di YouTube itu debat terbuka antara Slavoj Žižek dan Noval Johan Harari, yang mana Žižek justru mengatakan bahwa justru sejak dalam kandungan itu manusia sudah terideologisasi gitu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang serba natural gitu, natural yang alami yang menerima apa adanya terkait kondisi yang dijalaninya. Nah, namun di sini Lakong lebih melihat bahwa subjek itu terbentuk ya karena sesuatu yang mempengaruhinya gitu, yang mempengaruhi bagaimana subjek itu terbentuk gitu. Terutama ini juga berkaitan dengan pengalaman manusia yang selalu mengilhami terkait adanya keinginan atau tindak laku mereka terkait subjek itu sendiri gitu. Mungkin next, Max. Jadi melihat lebih dalam ya terkait yang sebaliknya, slide yang keempat, yang kelima. Slide kelima Mas, tadi masih belum. Nah, tentu kita akan lebih melihat ya bahwa seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya itu bahwa bahasa itu juga tenggelam dan menjadi rutinitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ketika ia melakukan tindak laku dan sebagainya. Berbeda mungkin dengan pemikirannya Freud ya. Sebenarnya Lacan juga mengkritik Saussure maksud saya terkait bahasa itu sendiri, bahwa manusia bisa berada di luar bahasa gitu. Padahal sebenarnya Lacan justru menyinggung bahwa manusia itu justru tenggelam dalam bahasa, karena bagi Lacan bahwa kehidupan manusia itu tidak akan tergerak tanpa adanya sebuah bahasa. Nah, ini yang sangat dekat gitu. Dan yang kedua, bahwa bahasa itu juga sifatnya dinamis gitu. Tidak stabil, dinamis. Jadi kalau Saussure melihat bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang stabil, justru pengalaman subjek itu justru berada pada sesuatu yang mungkin tidak istilahnya itu stagnan gitu. Ini juga berkaitan dengan istilahnya subjek dan identitas gitu. Ini juga terlihat pada tesis saya yang menyinggung mengenai adanya pergeseran budaya perempuan perantau Minang dalam novel Harta Pustaka Cinta. Bahwasanya di tesis saya itu saya melihat adanya istilahnya itu suatu tokoh yang mengalami krisis identitas gitu, yang mana ketika ia merantau di suatu tempat, katakanlah tempat yang dituju mengenai perkotaan dan sebagainya, ia akan mengonstruksi pikirannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan di sana, ya sesuai dengan budaya yang ia alami di sana. Atau mungkin diri saya sendiri yang mungkin ketika saya kecil saya dididik sebagai seorang yang mungkin santri atau seorang yang agamis. Namun bisa saja ketika saya beranjak pada masa dewasa, saya mungkin akan berubah, bisa menjadi sosok yang mungkin lebih fleksibel dalam memahami agama atau mungkin hal-hal yang lain gitu. Nah, dari sinilah bagi Lakong bahasa itu sifatnya itu adalah dinamis, selalu berubah-ubah dalam situasi dan kondisi tersebut. Pertama kita untuk melihat sebuah benaran itu. Mungkin next Mas Akmal. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwasannya subjek itu juga sebenarnya merasa terbelenggu. Terbelenggu oleh apa? Oleh adanya tatanan-tatanan simbolik. Kalau kita melihatnya itu sebagai ayah, kalau misalnya dalam konsepnya Freud ya, ayah biologis gitu, atau dalam arti pengebirian biologis, yang mana ketika bayi itu dalam konteks Oedipus kompleks ya, bahwanya ayah itu berusaha untuk memisahkan bayi dengan ibunya, ibu kandungnya. Sedangkan bagaimana dengan Lakong? Nah, Lakong lebih menekankan bahasa sebagai sebuah hal-hal yang simbolik, ketika ayah simbolik itu mengibiri
si subjek ketika adanya sebuah tatanan gitu. Misalnya katakanlah mungkin kalau di budaya-budaya apa istilahnya pesantren atau apapun, ketika orang yang baru apa ya istilahnya itu, contohnya itu baru masuk pesantren yang latar belakangnya itu juga sebenarnya itu adalah orang yang sebenarnya apa ya istilahnya memiliki pemikiran yang mungkin berbeda gitu dengan lingkungan pesantren, mungkin mereka akan merasa terbelenggu dengan adanya tata aturan atau norma yang diterapkan di lembaga pendidikan pesantren misalnya katakanlah. Nah, di sini itu sebagai sebuah tatanan yang mana ia terus membelenggu subjek itu sendiri. Dan sebetulnya ini juga berkaitan dengan tulisan saya terkait fenomena apa istilahnya itu psikoanalisis dan racing di perumahan TNI AL gitu. Yang mana saya melihat lingkungan perumahan TNI AL, lingkungan remaja yang ada di perumahan TNI AL itu lekat dengan budaya-budaya militeristik. Namun di situ mereka juga menikmati apa ya istilahnya itu atau memiliki hobi sebagaimana hobi ada anak-anak racing gitu. Bahasanya kita mengetahui bahwa racing itu sebenarnya juga sesuatu yang apa ya istilahnya itu mungkin bagi orang-orang umum ya kebanyakan adalah sesuatu yang dianggap nakal atau kriminal dan sebagainya gitu. Nah berbeda halnya dengan para remaja-remaja yang ada di perumahan TNI AL itu yang justru sebaliknya mereka malah enjoy dan menikmati mengimajinasikan keinginan mereka untuk menjadi apa ya sosok atau remaja racing itu sendiri gitu. Nah ini kan menjadi hal yang paradoks ya ketika kita melihat fenomena tersebut yang kemudian bisa berubah gitu. Dalam arti tidak sebagaimana mestinya kita melihat bahwasannya adanya tatanan simbolik yang membelenggu subjek, namun demikian ia justru memilih menjadi dirinya sendiri dan ia memilih untuk melakukan upaya menerobos dari adanya tatanan simbolik itu sendiri gitu untuk melihat lebih dalam keinginan atau kebenaran mereka terkait hasrat mereka untuk menjadi seorang racinger gitu. Selain itu kalau di pada pengintian simbolik juga sebenarnya subjek juga merasa mengalami keterasingan dengan adanya konstruksi-konstruksi yang selalu hadir gitu. Mungkin next mungkin. Halo. Nah, kemudian bahasa dan problematika keadaan representasi realitas. Nah, seperti yang jelaskan ya, bahwasannya seperti biasa manusia juga tidak pernah bersama dengan bahasa dan problem perihal komunikasi juga selalu menjadi hal yang juga turut mempengaruhi gitu. Terutama Lakong di sini juga mengkritik terkait apa ya bagaimana makna itu bisa dimunculkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh subjek gitu. Biasanya kita juga apa ya kalau dalam istilah Lakong itu sulit lah untuk bagi kita untuk melihat bahasa itu secara konkret gitu, secara konkret yang mana bahasa itu selalu apa ya selalu memberikan kita sebuah perwakilan tanda yang mana dari perwakilan-perwakilan tersebut kita bisa memahaminya gitu. Ya sebut saja seperti halnya mencintai seorang. Katakanlah kita mencintai seorang, kita harus memberikannya bunga. Tapi fakta kerasnya itu bahwa setelah kita mencintai seorang, kita memberikan bunga, kita masih ada aja kayak kasus KDRT dan sebagainya. Apakah cinta itu hanya sebatas dengan bunga dan sebagainya? Atau mungkin seperti yang dikatakan oleh Mas Akmal, kebahagiaan itu apakah harus ada rumah, harus ada mobil mewah? Nah ini menjadi sebuah pendefinisian kembali tentang bagaimana hakikat bahasa itu merepresentasikan realitasnya gitu dan justru ia tenggelam oleh adanya ilusi-ilusi atau fantasi yang mana itu hanya sebuah objek dari perwakilan itu sendiri yang mana itu sulit untuk didefinisikan secara konkret itu. Sebut saja juga seperti halnya ketika kita menyukai atau menginginkan makan ikan lele katakanlah. Sebenarnya banyak sekali definisi tentang ikan lele. Bahkan saya teringat sebuah iklan yang mungkin bagi saya atau mungkin bagi teman-teman merasa tidak selera ya ketika ikan lele itu dijadikan sebuah es buah gitu. Ini kan sebagai sesuatu yang menjijikan, yang sebelumnya kita membayangkan bahwa kita ingin makan lele
ketika ingin berbuka puasa, tapi yang disajikan adalah lele yang berbeda gitu. Ini sama halnya konsepnya lakong terkait apa istilahnya itu ketika subjek laki-laki mencintai seorang perempuan, nah, ketika ia mencintai seorang perempuan itu sendiri dan perempuan yang dicintainya terus ternyata adalah seorang waria, pasti akan ia merasa mudah dan sebagainya. Nah ini dengan halnya bahwasannya pendefinisian mengenai arti secara real itu tentu sangat dinamis gitu, tergantung bagaimana subjek itu merasakan pengalaman-pengalamannya atau mungkin lingkungan-lingkungannya yang tentu berbeda juga gitu. Dan ini juga akan sangat berpengaruh gitu. Mungkin next Mas Amal. Nah, ini kebetulan juga tulisan saya di Area Institute. Saya juga kebetulan ikut tergabung di LSM Are gitu. Yang mana kegiatan kami adalah mengkaji mengenai fenomena sosial budaya, sejarah, sastra gitu. Nah, kebetulan saya juga mengkaji terkait adanya keutuhan dan keterasingan dalam kumpulan geguritan setitik air di lokalisasi. Ini adalah geguritan yang diterbitkan oleh Yohanes Jatim, yang mana saya melihat fenomena subjek di dalam antologi guritan tersebut, memperlihatkan sosok perempuan yang mana ia mengimajinasikan atau menghasrati kota gitu. Kota sebagai sebuah hal yang simbolik gitu. Bukan kota sebagai sebuah kenikmatan seksualitas saja, tidak. Nah, ini menjadi apa ya istilahnya itu. Sebenarnya bagaimana subjek itu mengandaikan hal-hal yang sifatnya representatif simbolik untuk melihat kembali bagaimana si keutuhan serta keterasingan subjek itu sendiri ketika ia menghasrati sesuatu yang ia inginkan gitu, sesuatu yang menjadi keutuhannya gitu, sebagaimana kita melihat di konsepnya Lacan mengenai fase imajinari, fase real itu sendiri. Namun di sini lagi-lagi kita harus menyadari bahwa sesuatu yang sifatnya real itu sendiri juga menjadi sesuatu yang keinginan yang mana kita mengobjekkan atau menginginkan sesuatu yang lain gitu. Next, Mas Akmal. Nah, mungkin ini ya sependek pengetahuan saya terkait Lakong. Mungkin saya juga istilahnya itu ingin menjelaskan bahwasannya dari konsep-konsep apa namanya dari pembahasan yang sebelumnya terkait fenomenologi, bahwasannya kesadaran itu juga sebenarnya adalah hal yang sesuatu yang substantif, sesuatu yang mungkin sifatnya dinamis gitu, karena subjek itu sendiri sebenarnya selalu terbelenggu oleh atau selalu terkontaminasi oleh adanya konstruksi-konstruksi budaya, bahkan bahasa yang juga selalu menghilami subjek ketika ia bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma atau kebudayaan yang ada di hadapan subjek itu sendiri. Mungkin begitu pembahasan dari saya, mungkin sisanya kita bisa diskusi lebih dua arah ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Aris atas pemaparan materinya. Mungkin sekarang kita udah masuk ke sesi diskusi kepada teman-teman mungkin di sini yang mau bertanya bisa open mic atau lewat chat juga boleh kalau susah buat open mic. Sini ada 26 peserta ya. Mungkin mau nanya ke Mas Haris, Mas. Diskusi aja nih, Mas. Oh ya, ini. Waktu puasa ya di Sulawesi. Oh ya, itu Gak ada apa-apa yang Mas, mungkin bisa puasa juga ini yang berbuka tadi.
Ini dari jauh-jauh. Itu ada yang bertanya? Boleh kepada Kak Jeffrey mungkin bisa bertanya. Eh, Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kebetulan saya masih butuh belajar banget ya. Ini menurut saya kayaknya fenologi psikoanalisis modern menghidupi Husserl dan Lacan ini Melempar sepertinya. Oh iya, Oke, ada lagi nih yang mau nanya ya, Kak Rivaldi Efriansyah. Mungkinnya bisa bertanya dulu sembari mungkin menunggu Kak Jeffrey tadi yang lagi keluar. Mungkin boleh Kak Rivaldi. Cek, cek, tes. Ada ya Dengar. suara saya. terdengar, terdengar. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Rivaldi. Eh, Sebetulnya backgroundnya sih seni rupa ya. Cuman eh, sedang tertarik di filsafat gitu ya. Saya sendiri alumni UPI ya, seni rupa UPI. Kebetulan tahun ini dari grup yang mungkin Kang Andi share ya. Nah, eh, cukup menarik ya untuk Lekong sendiri itu sangat tidak asing ya di di dunia filsafat postmodern gitu. Dalam dalam beberapa hal itu sering disebut dan juga Lekong itu apa ya, termasuk barisan filsuf Prancis yang beraliran strukturalis dan poststrukturalis gitu. Dalam dalam hal ini seperti Barthes, Foucault malah ya dan sebagainya gitu. Nah, dalam judulnya sendiri ya, dalam topik hari ini itu disebut apa? Saya lupa judulnya. Terkait psikoanalisis modern ya, psikoanalisis fenomenologi psikoanalisis modern. Saya ingin bertanya nih, seperti apa ya pengaruh Lekong sendiri terhadap postmodern gitu. Saya mungkin ini lebih ingin mendapatkan penjelasan gitu daripada hanya bertanya gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini langsung warahmatullahi. dijawab atau ditambah? Jawab aja, Mas. Oh, baik. Baik, sebenarnya bacaan saya ya terkait Lakon sebenarnya kita melihat psikoanalisis Lakon itu sebenarnya sangat menarik ya ketika ia memfokuskan apa ya kajiannya itu melalui bahasa gitu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya ia juga sempat mengkritik dari pemikiran-pemikiran yang lain, entah Freud, bahkan ia mengkritik Freud itu terkait konsepsinya mengenai apa ya bahwasannya subjek itu terlahir itu apa ya fokus kajiannya itu lebih ke anatomi biologis yang mana ia memfokuskan mengenai tahapan subjek ketika ia tumbuh mulai dari fase oral, kemudian fase anal, kemudian apa lagi itu yang mana ia juga memberikan semacam kritik bahwasannya pengaruh-pengaruh tersebut tidak hanya pada uh, keutuhan atau apa ya diri subjek secara biologis anatomis ya, namun juga melihatnya secara konstruk kebudayaan itu sendiri dalam mekanisme kebudayaan itu sendiri melihat fenomena-fenomena yang berlaku itu sendiri. Nah ini juga berlaku pada kritiknya juga terkait apa Long dan Parol yang diusung oleh De Saussure itu yang mana dia juga mengkritik terkait adanya konsepsi mengenai bahasa itu sendiri bahwasannya bahasa itu sifatnya itu tidak apa ya istilahnya itu statis atau stabil gitu yang mana
ini juga menjadi itu dia juga sebentar pengaruh ya sama Derrida juga ya tentang bahasa itu sendiri, bahwasannya bahasa itu juga sifatnya bisa berubah-ubah, bisa dinamis gitu, bisa dibongkar gitu bahkan. Apa ya, makna itu jadi tidak selalu pada konteks yang mungkin kita pahami, tapi juga bisa berubah-ubah gitu. Nah ini juga mengilhami terkait konsepnya Lagong mengenai dunia posmo ya, yang juga mengkritik mengenai mungkin dalam tanda kutip itu kayak pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu apa ya, berkaca pada satu pengetahuan yang mana pengetahuan tersebut tidak bisa dieksplorasi lebih jauh gitu. Nah ini sih yang menjadi kritik dari Lagong itu sendiri terkait pemikirannya mengenai postmodern itu sendiri gitu. Mungkin itu dari saya, atau barangkali dari Mas Akmal ingin menambahkan ya. Baik, kalau sependek pembacaan saya, bagaimana suara saya, mohon maaf, putus-putus tidak? Halo? Mantap Mas. dengar, Mas. Oh ya, baik. Gimana, Mas? Pembacaan saya bagaimana kontribusi Lacong dalam era postmodernisme ini tadi telah disinggung sebelumnya oleh Mas Rivaldi. Lacong ini kan seorang strukturalis gitu ya. Jadi memang beberapa pemikirannya itu kemudian menjadi landasan bagi para pemikir lain, khususnya yang saya baca secara psikologis. Ada Julia Kristeva, terus tadi yang telah ditekan yang telah disinggung oleh Mas Haris itu Derrida, yang mengatakan bahwa bahasa itu kan tidak stabil tapi dinamis, selalu bergerak gitu ya. Michel Foucault juga berbicara mengenai bagaimana subjektivitas itu merupakan kontribusi dari Lacong. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada era postmodernisme ini kita dapat melihat satu gejala yang menunjukkan bahwa pada dasarnya kebenaran itu sifatnya, atau proses mencari kebenaran itu kan sifatnya dinamis. Jadi subjektivitas itu sangat penting gitu dalam dalam hal ini gitu ya. Subjektivitas itu bukan berarti salah, tapi bagaimana manusia mempersepsikan sesuatu itu akan berbeda-beda. Nah, pada ranah itulah Jacques Lacan itu punya kontribusi di situ, menunjukkan bahwa manusia pun ketika dia terbentuk oleh lingkungannya, oleh simulan bahasanya itu berbeda, sehingga subjektivitas itu dimungkinkan berbeda dengan era modern yang begitu sangat positivistik empirisme gitu ya. Jadi kebenaran itulah, maksudnya A ya A gitu, tidak bisa dinamis gitu ya. Tapi pada era postmodernisme khususnya diprakarasai oleh Lacong, subjektivitas itu menjadi kentara dan itu diterima dalam diskursus akademis dan diskursus ilmiah, bahwa sebetulnya memang segala sesuatu itu kembali lagi kepada diri individu atau subjektivitas tadi. Jadi mungkin itu sih kontribusi terbesar Lacong dalam era postmodernisme ini. Mungkin sedikit pembacaan saya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, bagaimana Mas Rivaldi? Iya, menarik ya untuk sebetulnya pemikiran Lacong itu apa ya, untuk dalam hal wacana postmodern itu sangat menarik ya, di mana sebelumnya psikoanalisis atau psikologi alam bawah sadar ya dan segala macam itu kan Freud mengasosiasikan atau apa selalu menganggap itu bahwa adalah bersifat seksual ya, bersifat seksual Freud. Nah, Lacong sendiri setelah membaca ulang Freud atau mengkaji ulang Freud bahwa segala realitas alam bawah sadar dan segala macam itu merupakan berasal dari bahasa ya, struktur bahasa. Memang dalam pemikirannya itu ya seperti yang sudah dijelaskan tuh combine ya, atau apa eh, sintesis dari Freud dan Lacong gitu. Nah, dalam gerakan strukturalisme maupun poststrukturalisme itu kan di Prancis khususnya, bahasa itu dan subjek itu menjadi eh, bahasan yang sangat serius gitu. Dan melahirkan banyak pemikiran, dan ya salah satunya yang tadi ya ada Julia Kristeva, Derrida, menjadi sangat kompleks gitu, entah itu disebut subjektivitas maupun relativisme ya dalam salah satu ciri postmodern gitu. Dan apabila mengkaji
fenomena sosial saat ini, ya kita sebagai makhluk apa yang hidup dalam semangat zaman yang lebih terbuka, lebih eh, apa banyak kemungkinan segala macam ya. Artinya dekonstruksi di mana-mana itu sangat menarik ya untuk melihat fenomena sosial saat ini gitu. Apalagi untuk mengkritisi dengan pemikiran-pemikiran lekong maupun Husserl gitu. Terima Ya, kasih Mas. ya. Nah, satu lagi kontribusinya sebetulnya Lakong yang paling dapat kita lihat itu memang penyambung lidah Freud ya. Jadi Freud itu pada masanya, pada era Lakong itu hampir-hampir mati gitu pemikirannya karena memang konsep terkait dengan unconsciousness atau ketidaksadaran itu sama sekali tidak memiliki dasar ilmiah. Bahkan eh, bahkan menurut saya ya Freud itu mengkhianati konsepnya sendiri dengan mengatakan di mana id ada maka di situ ego bekerja. Nah, kalau seperti itu berarti bukan id lah yang membentuk seseorang atau ketidaksadaran itu, tetapi ego itu. Maka pada eranya Lacan, memang konsep terkait dengan Freudian ini memang mengalami begitu banyak serangan, begitu banyak kritik sehingga hampir-hampir mati gitu ya, tergantikan oleh behavioristik, neurosciences yang lebih evidence atau lebih mudah atau lebih empiris secara ilmiah, secara akademis. Tapi muncullah Lacan yang membela mati-matian konsep ketidaksadaran, bahkan dikatakan sebagai psikoanalisis radikal yang mengatakan bahwa betul manusia itu dipengaruhi oleh unconsciousness atau ketidaksadarannya. Sehingga bahkan pada itu Lakong mengatakan bolehlah orang lain menjadi Lakongian pengikut saya, tapi saya tetap Freudian, saya tetap pengikut Freud gitu. Itu begitu cintanya gitu ya Lakong terhadap teori Freud. Mungkin itu sih kontribusi selanjutnya menghidupkan kembali ketidaksadaran yang disampaikan Freud. Mungkin gitu. Ya. Gimana Mas Aris? Ya, saya juga menambahkan bahwasannya pemikiran Lacan ini sebenarnya juga salah satu pemikiran yang menginspirasi filsuf saat ini itu yang masih hidup ya saat ini, Slavoj Zizek itu. Ya. Dengan buku-bukunya yang pernah ia tuliskan baik dari ulasan mengenai pandemi, kemudian ideologi. Jadi yang menarik itu adalah ideologi itu. Saya bacaan saya itu bahwa ideologi itu digambarkan Zizek itu sebagai sebuah ilusi kan, ilusi dari sesuatu yang tidak bisa pernah tercapai gitu. Ini yang menjadi menarik karena ketaksadaran kita itu apa ya istilahnya itu ya terbenam oleh ideologi sendiri, oleh tindak laku manusia itu sendiri dalam apa ya menjalaninya. Nah, sebut saja ideologi-ideologi yang mungkin Zizek melihatnya itu justru itu menjadi sebuah bantaman atau apa ya sebuah serangan balik ketika ideologi tersebut tidak bisa sepenuhnya tercapai, tapi hanya bisa untuk dijalani saja. Nah, ini yang menarik bahwa pemikiran Lakong ini sebenarnya juga salah satu pemikiran yang menurut saya itu sangat kompleks untuk dikaji secara sosial budaya, bahkan bisa dikaji secara apa namanya filsafat atau studi tentang diri manusia atau subjek itu sendiri ketika ia berada di lingkungannya gitu. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Mungkin selanjutnya Mas atau Mbak Jeffrey tadi yang mau bertanya, sempat terputus. Sebelumnya terima kasih, suara saya terdengar ya. Terdengar, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Kebetulan saya juga baru mendengar topik ini ya, cukup masih asing bagi saya. Kebetulan kan psikoanalisis ini, kalau yang saya baca-baca telik ini kan kayak menganalisis psikologi manusia ya. Iya. Kebetulan kan ini juga udah di dalam modern, apalagi terutama untuk generasi Gen Z ya. Banyak juga masalah tentang bunuh diri dan juga depresi terhadap misalnya biasanya kan tumbuh kembang seorang manusia itu kan biasanya yang tempatnya untuk mencari sosialisasi kan yang pertama pasti dari keluarga dulu kan. Iya.
Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusi itu mata rantai untuk permasalahan yang ada untuk depresi itu supaya hilang itu bagaimana? Terutama kan zaman sudah mulai teknologi sudah canggih. Tetapi masalah mental health dan yang lainnya itu masih aja terus tetap ada. Apakah emang bisa dibilang eh, apakah berpengaruh dengan EQ ataupun SQ dan IQ? Apakah ya menurut saya apakah diperlukannya dengan emosi intelijen dan spiritual intelijen itu emang harus ditingkatkan atau enggak? Itu menurut saya. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya dulu, Mas, atau Mas Ahmad dulu nih. Nggak boleh, Mas. Siapa dulu nih, Oh Mas? ya, mungkin nggak apa lah misalnya saya. Ya. Ya, izin jawab ya. Mungkin kalau kita bahas terkait mental health ya, ini sangat populer sekali ya. Bahkan teringat di Malang itu mungkin ya yang populer itu di kampus saya dulu S1 itu rata-rata itu banyak sekali kasusnya apa ya terjadi orang bunuh diri gitu, bahkan di jembatan gitu. Nah, ini kan menjadi menarik gitu. Kenapa kok saat ini kasus bunuh diri itu sangat tinggi, terutama bagi kalangan-kalangan remaja? Apakah ini berupa apa ya adanya semacam sosialisasi yang kurang bagi orang tua atau sebagainya? Sebenarnya ini kembali lagi ke media itu sangat mengaruhi lah seorang itu. Nah, lagi-lagi kita melihatnya secara kacamata budaya ya, bahwasannya konstruksi-konstruksi yang terus membentuk anak-anak muda mulai dari perkembangan teknologi dan sebagainya, dan mungkin itu yang menyebabkan mereka selalu apa ya mengandaikan atau mengimajinasikan bahwa bunuh diri itu adalah sebagai sebuah pilihan gitu, pilihan atas apa ya istilahnya itu kesadarannya dalam hidup gitu. Nah, ini menjadi yang perlu kita sorot lagi-lagi bahwa bagaimana media itu merepresentasikan hal-hal serupa gitu, termasuk mungkin dari sisi penayangan sinetron atau apapun yang itu juga mempengaruhi subjek itu sendiri dalam bertindak ya. Ini juga saya mengutip bahwasannya saya mengandaikan apakah subjek ini bisa apa ya selamanya itu menjadi subjek yang otentik. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan atau kritiknya Zizek juga sih untuk melihat atau meredefinisi subjek itu sendiri dengan cara ia mampu melampaui tatanan simbolik atau melampaui atau melakukan semacam tindakan-tindakan radikal gitu. Tindakan radikal itu kayak bukan tindakan yang apa ya kita lihat seperti terorisme dan sebagainya, bukan seperti itu. Tindakan radikal itu yang dimaksud Zizek itu adalah seperti halnya kita berusaha untuk menerabas apa ya struktur-struktur budaya atau apa ya tatanan-tatanan yang ada gitu. Seperti halnya kasusnya kayak orang mencintai gitu. Nah, orang mencintai ketika orang yang dicintai itu pergi, ia justru tidak apa ya berusaha untuk dekat kembali. Ia juga berusaha untuk menjauh tapi tetap mencintainya. Kan menarik kan. Justru tidak mencintai tapi tetap mencintainya. Jadi kan kayak ada apa ya problem bahwasannya subjek itu masih berada pada apa ya upaya untuk melawan dari adanya nah mungkin lagi-lagi itu yang apa ya menjadi solusi itu yakni bagaimana perkembangan-perkembangan atau hal-hal saat ini ya yang terjadi terutama ada kasus mental health itu sendiri yang tentu ini sangat mengaruhi apalagi di Indonesia ya lagi-lagi ya hal-hal yang sepele aja bisa jadi viral dibayangkan hal-hal yang sepele bisa jadi viral kayak joget gemoy juga menjadi viral itu juga selain joget gemoy juga ada selebgram yang menggunakan istilah-istilah khusus dan itu menjadi sesuatu yang selalu menjadi jokes atau sesuatu yang selalu diikuti oleh orang-orang Indonesia saat ini gitu terutama dalam konteks bermedia gitu. Nah ini yang menjadi pengaruh atau menjadi sesuatu yang perlu kita tinjau kembali apakah bahwasannya mental health itu bisa tidaknya kita sebagai orang untuk mensosialisasikan yaitu tergantung bagaimana konstruksi budaya itu mempengaruhinya atau media itu mempengaruhinya. Mungkin seperti itu kalau jawaban saya. Mungkin kalau dari Mas Akmal atau tambahan. Ya, baik. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit keluar topik, tapi menarik juga. Bagaimana apa namanya kasus bunuh diri yang begitu masif gitu ya dewasa ini karena memang tuntutan
Nah, ini ada hubungannya sih sama Lakong, bahwa tuntutan atau simbol-simbol tadi itu memang menyiksa manusia dewasa ini. Sebetulnya pertanyaannya, ketika misalnya HP baru, misalnya iPhone 15 Pro itu rilis, siapa sih sebetulnya yang mewajibkan kita beli itu? Nah, ya yang mewajibkan doktrin kapitalis, karena agar industrinya tetap berjalan, tetap berasap gitu ya. Nah, tapi dengan adanya doktrin-doktrin semacam itu, kita hidup di dunia simbol, kita semakin sangat berpotensi untuk mengalami depresi. Orang lain punya mobil baru, saya motor aja nggak punya, misalnya. Orang lain tinggal di hunian mewah, saya rumah masih ngontrak, misalnya. Itu kan terjadi depresi di situ. Karena tadi betul kata Lakong, kita ini hidup di dunia simbol. Sebetulnya secara logis sama sekali tidak berpengaruh apapun itu. Kita misalnya punya motor tahun lawas dan punya mobil keluaran terkini juga sama saja sampai kepada tujuan tertentu. Itu kalau kita berpikir secara logis ya, menggunakan kacamata fenomenologi tadi. Tapi kalau kita hidup mengikuti dunia simbol ini, nggak akan ada ujungnya. Kalau dalam istilah Lakong itu, di dalam diri kita itu ada the other dengan O besar atau objek petit E. Itu adalah satu, katakanlah homunculus ya, manusia kecil ada dalam diri kita yang selalu membisiki kita, ayo kamu harus punya ini, kamu harus punya itu, kamu harus punya pencapaian yang lebih tinggi dari orang lain. Nah, itu yang dalam agama disebut nafsu itu. Jadi kita tidak akan sampai bisa memberi makan bisikan-bisikan itu. Nah, itulah yang menyebabkan manusia dewasa ini itu begitu sangat mudah sekali depresi, karena kita hidup di dunia simbol. Ada mahasiswa yang mungkin sampai 11 semester belum lulus, lalu dia bunuh diri karena pusing memikirkan skripsinya, yaitu karena dia berpikir menjadi sarjana itu penting, berpikir S1 itu penting, simbol-simbol itu penting, status sosial, prestis itu penting. Ada orang yang gagal menjadi apa namanya, gagal menjadi anggota legislatif lalu gila, yaitu dia merasa sesuatu itu penting, padahal itu simbol. Toh orang yang berpendidikan, mohon maaf, sekolah dasar pun atau tidak sekolah sama sekali pun toh bisa hidup bahagia. Kenapa kita harus mati-matian memperjuangkan simbol-simbol itu? Nah, itulah yang menyebabkan, kalau dari perspektif Lakung ya, menyebabkan manusia dewasa sekarang itu gampang sekali depresi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah perlu peningkatan SQ, EQ, dan IQ dalam mencegah terjadinya bunuh diri ini? Kalau IQ sepertinya tidak ada relevansi, karena orang yang memiliki kecerdasan luar biasa saja bisa saja bunuh diri gitu ya. Dan orang yang, mohon maaf, itu IQ-nya di bawah rata-rata bisa saja mempunyai subjektif well-being atau kemakmuran hidup yang lebih besar. Tapi kalau IQ dan EQ, SQ spiritual quotient dan IQ emotional quotient, rasa-rasanya memang perlu ditingkatkan untuk menekan atau merepresif angka bunuh diri ini. Karena kalau seseorang punya agama, punya nilai spiritualitas dalam dirinya, ada tempat untuk melampiaskan segala kesedihan dan depresinya. Nah, itu. Kalau dalam psikoanalisis ada yang disebut sebagai iceberg. Jadi lapisan emosi bawah. Jadi gini, kalau seseorang merasakan sedih, lalu sedih itu tidak terekspresikan, maka itu akan direpresif ke dalam ketidaksadarannya. Kalau itu terus direpresif menjadi bongkahan es yang besar dalam dirinya, suatu saat itu akan muncul menjadi sesuatu yang meledak gitu ya. Nah, meledak itu bisa jadi bunuh diri. Jadi adanya spiritual quotient, kecerdasan spiritual tadi, kita punya tempat untuk melampiaskan, mengekspresikan kesedihan itu, ada tempat bergantung, yaitu Tuhan atau entitas yang kita percayai. Makanya dalam teori kebutuhan Maslow kan, kebutuhan tertinggi itu transendental, kebutuhan kita bergantung kepada sesuatu yang besar, itu sesuatu yang di luar manusia, yaitu Tuhan itu. Nah, emotional quotient juga perlu. Makanya ada yang disebut sebagai self healing gitu ya. Itu kalau istilah-istilah sekarang, self healing itu bagaimana kita punya kesedihan-kesedihan kita lampiaskan, misalnya melalui liburan, melalui tindakan-tindakan kreatif gitu ya, misalnya melukis, bermusik, atau hobi-hobi yang kita lakukan, olahraga, itu bisa untuk meminimalkan depresi-depresi kita, atau kesedihan-kesedihan kita yang ada dalam diri kita. Jadi di situ penting, emotional question penting, spiritual question penting, tetapi kalau intelligent question sepertinya kurang ada relevansinya, karena saya juga di Fakultas Psikologi memang dipelajari, di program studi psikologi dipelajari terkait dengan intelijensi itu sendiri, dan intelijensi itu sendiri pada beberapa tes memang menunjukkan adanya gangguan, tapi gangguannya lebih ke anxiety. Di situ kan kelihatan ya, kalau misalnya seorang melakukan tes
kecerdasan misalnya, tes kecerdasan Wechsler misalnya, nanti di situ ada di mana seorang anak itu mengalami anxiety, di situ ada. Tapi rasa-rasanya yang paling penting ditekankan atau ditingkatkan itu tadi EQ dan SQ untuk menekan bunuh diri tadi. Mungkin itu Mbak, mohon maaf kalau ada yang kurang, bagaimana? Kebetulan kedua Mas ini cukup ini sih saya terjawab banget ya. Berarti kita lebih menekankan kebutuhan lah daripada gengsi gitu ya. Nah, iya, ya. Itu yang sebetulnya dari hikmah yang ya gitu ya. Hikmah yang dapat diambil dari diskusi hari ini, yang ingin ditekankan itu yang terpenting itu kebutuhan gitu ya, bukan keinginan, karena keinginan itu kita sampai kapanpun tidak dapat memuaskan dan memberi makan itu gitu. Itu sih sederhana. Iya sih. Masih juga Mas Akmal. Iya. Nah, ini ada Cocok ya. juga. Mas Haris sama Mas Akmal juga ya cukup terjawab sih. Jadi emang kita juga emang berarti harus mensortir media-media juga dan Ya, juga emang setidaknya bisa bergabung dengan komunitas atau misalnya kelompok-kelompok yang emang memberi sumber positif lah gitu untuk ya. kita lebih baik gitu supaya diri kita itu juga nggak terjerumus jauh yang hal-hal yang begituan sih itu sih kasih juga. Ya, baik. Makasih ya kepada Kak Jeffrey. Mungkin ini ada pertanyaan juga ya di kolom komentar dari Kak A priori 456. Mungkin sebagai pertanyaan penutup aja kali ya, karena sudah jam segini juga, udah mendekati jam buka puasa. Izinkan aku buat baca ya. Ini ada dua pertanyaan khusus nih buat yang pertama buat Kang Akmal. Yang pertama itu kira-kira apa kekurangan dan kelebihan fenomenologi Husserl dalam menjelaskan kesadaran khususnya dalam psikologi. Terus ada pertanyaan juga buat Mas Haris. Kira-kira kalau kurang semangat atau kurang gairah itu bisa dijelaskan tidak dengan 3 tahap melakukan imajiner, simbolik atau real, dan kira-kira Lacan memberikan solusi apa nih biar bisa jadi semangat lagi. Oke, mungkin bisa dijawab. Pertama-tama mungkin oleh Kang Akmal dulu kali ya. Ya, baik. Menjawab pertanyaan Bung a priori ini, apa kelebihan dan kekurangan Husserl, fenomenologi Husserl dalam menjelaskan kesadaran di dalam konteks psikologi? Yang pertama perlu dipahami sebetulnya kesadaran yang ada dalam konsepnya fenomenologi Husserl ini berbeda dengan apa yang dikemukakan di psikologi. Kalau psikologi kan mengatakan bahwa kesadaran itu adalah salah satu bentuk aktivitas mental atau aktivitas jiwa. Nah, kalau dalam fenomenologi Husserl, kesadaran itu bukan hanya aktivitas salah satu gejala mental saja, tapi peleburan antara subjek dan objek. Nah, kalau di psikologi kan masih dipisahkan nih, ada subjek, objek, tengah-tengahnya kesadaran, menyadari objek. Tapi kalau di fenomenologi Husserl sudah tidak ada lagi bipolaritas itu sama sekali menyatu antara objek, subjek dan objek. Nah itu. Tapi kalau ingin memang ditarik ke dalam ranah kesadaran itu, apa sih kelebihan dan kekurangan pemikiran fenomenologi Husserl ini? Kelebihannya yang pertama tentu melihat sesuatu itu atau kesadaran itu dipaksa untuk murni dan telanjang. Karena kita seringkali menyadari sesuatu itu diwarnai oleh tendensi-tendensi tertentu, khususnya oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, nilai-nilai value yang kita miliki, sehingga itu akan terjadi bias. Nah, misalnya kayak contoh tadi gitu ya, misalnya berbicara mengenai bunuh diri. Kalau kita pakai kacamata kita, manusia, kesadaran kita tanpa adanya fenomenologi ini, tanpa adanya reduksi tadi, ya kita lihat bunuh diri itu adalah sesuatu yang dosa, karena kita pakainya tendensi agama. Atau lebih parah misalnya seseorang yang takut akan air, misalnya melihat air, dia akan merasa takut karena pengalaman masa lalunya dia pernah tenggelam misalnya. Nah, itu kan berarti melihat sesuatu itu kesadarannya itu tidak murni, tapi kesadarannya itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu atau nilai-nilai yang dia miliki. Itu yang disebut dalam psikologi sebagai apersepsi. Nah, itu kelebihannya itu untuk memaksa agar kesadaran itu benar-benar murni mengalami sesuatu tanpa adanya tendensi-tendensi tadi. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah melalui pemaksaan agar murni itu, maka kesadaran akan sampai pada hakikatnya, hakikat fenomena. Itu yang disebut Wesenschaft ya dalam fenomenologi Husserl. Hakikat, karena kita melihat sesuatu itu secara murni. Nah, itu
kelebihan dalam konteks kesadaran. Nah, lalu apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah yang pertama bisa subjektivitas itu sebetulnya kekurangan dalam pemikiran fenomenal subjektivitas. Mengapa demikian? Karena hasil ini menekankan pentingnya menyadari sesuatu atau kesadaran seseorang terhadap sesuatu. Pertanyaannya, apakah kesadaran antara satu orang dan orang lain berbeda? Ya tentu berbeda. Sehingga dengan demikian maka akan muncul subjektivitas, realitas yang nyata itu tidak dapat ditarik kesimpulannya bersama karena berbeda-beda. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya saya dan Bung a priori melihat satu buah sepasang sepatu misalnya. Kita lihat bersama sepasang sepatu. Nah, saya melihat sepatu itu biasa saja, tapi Bung a priori sedih melihat sepatu itu. Misalnya terisak-isak menangis. Lalu saya bertanya, mengapa Bung melihat sepatu itu sedih? Itu sepatu adalah peninggalan almarhum kakek saya misalnya. Saya ingat kenangan-kenangan bersama kakek saya. Nah, itu kan ada beda ya, ada beda antara saya dan Bung a priori dalam mempersepsi sepatu itu. Saya melihat sepatu itu biasa saja, Bung a priori punya kenangan tersendiri. Meskipun dalam fenomenologi ini memaksa kita untuk betul-betul bersih, untuk betul-betul telanjang dalam melihat fenomena, misalnya melihat sepatu tadi, tapi kan hasrat manusiawi untuk melihat sesuatu itu melalui pengalaman masa lalunya. Nah, jadi memang di sini yang jadi bukan jadi kekurangan sih, lebih ke tantangan. Tantangan fenomenologi itu di situ adanya subjektivitas. Nah, kekurangannya adalah saya rasa fenomenologi hasil ini sifatnya itu utopis. Sifatnya itu sesuatu yang sesuatu yang kita sepertinya tidak akan mungkin sampai kepada kondisi yang betul-betul telanjang dan murni. Makanya selanjutnya pada pemikiran selanjutnya Merleau-Ponty penyambung pemikiran Husserl ini mengatakan bahwa reduksi yang betul-betul radikal itu sepertinya tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi sifatnya utopis ya. Dalam praktiknya akan sangat sulit manusia itu melihat sesuatu dengan telanjang, akan sangat sulit. Karena manusia itu membawa pengalaman-pengalamannya. Bahkan ya saya berpikir seperti ini, ketika kita melihat misalnya melihat laptop ini di hadapan saya ada laptop, itu saya tahu dan bisa memaknai ini laptop karena sebelumnya saya punya pengalaman dan pemahaman mengenai laptop, bahwa laptop adalah barang elektronik berbentuk kotak, ada layarnya, ada tombol keyboardnya. Dan itu kan pengetahuan sebelumnya. Makanya saya bisa memahami itu adalah laptop karena saya punya pemahaman sebelumnya. Saya membawa pemahaman atau pengalaman sebelumnya. Sama seperti misalnya rekan-rekan di sini ketika melihat sesuatu misalnya bisa memaknakan itu, misalnya itu adalah buah jeruk karena saya pernah lihat buah jeruk, ada pengalaman masa lalu. Tapi kalau belum pernah lihat buah jeruk akan bingung, buah apa ini, lalu ini apakah jenis buah atau jenis apa, akan kebingungan seperti itu. Jadi sebetulnya yang dikatakan fenomenologi hasil ini rasa-rasanya untuk secara radikal itu utopis ya, sesuatu yang sepertinya tidak akan mungkin dicapai. Nah, itu kekurangannya di situ. Kekurangannya ya tadi sifatnya itu utopis, lalu tantangannya itu adalah subjektivitas, tapi kelebihannya adalah pemaksaan kita untuk sampai secara murni pada apa itu hakikat. Mungkin itu Bung a priori. Bagaimana, Bung? Mungkin Bung a priorinya sedang, mungkin boleh ke Mas Haris dulu, Mas. Bagaimana? Buka mungkin. Iya, sedang buka mungkin ya. Ini udah. Baik ya, mungkin ini akan jadi baik. Pertanyaan kan berkaitan dengan apa namanya itu semangat kurang gairah. Sebenarnya lagi-lagi kita kembali lagi sih kepada apa namanya itu bagaimana kita melihat triadi kelakanian itu sebagai sebuah penyatuan antara ibu dan anak. Nah, ketika anak beranjak dewasa, ia pasti akan harus mengambil istilahnya memenuhi kebutuhannya lagi, tapi kebutuhannya bukan lagi tentang si ibunya, tapi tentang si objek bahasanya itu sendiri. Nah, berkaitan dengan kurang semangat atau kurang gairah ya, ini lagi-lagi kembali pada persepsi subjek itu sendiri sih, bagaimana ia mengalami kondisi-kondisi serupa, apakah. Nah, dari kondisi-kondisi itu, kalau dalam perspektif Lacan ya, subjek itu pasti akan mengandaikan yang lain, atau membayangkan sesuatu yang, istilahnya itu, bukan dalam dirinya sendiri, tapi sesuatu yang lain gitu. Nah, apa solusi yang harus kita lakukan? Nah, tentunya adalah kita selalu
kita harus menahan hasrat itu sendiri atau menahan keinginan-keinginan yang terus membelenggu kita, karena itu adalah upaya di mana kita bisa menghentikan sesuatu yang kita capai, karena sesuatu yang kita capai atau keinginan yang kita inginkan itu sulit untuk mencapai pada tataran realitasnya atau tataran sesuai apa yang kita harapkan gitu. Ya sebut saja seperti halnya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu selalu diwakilkan oleh objek-objek yang lain. Ketika kebahagiaan itu kita dapatkan, lagi-lagi kita berada pada posisi kekosongan, dan dari kekosongan itu sendiri kita langsung berkeinginan bahwa ini tidak akan penuh gitu dan akan terus selalu terisi. Nah, ini sulit bagi subjek untuk berada pada posisi ketergantungannya. Jadi lagi-lagi kita harus menghadapinya dengan bersyukur atau kita nahan hasad itu sendiri, karena hasad sendiri tidak pernah menjelaskan realitas itu sendiri. Gitu. Karena itu ada sebagai bayangan atau fantasi imajiner yang selalu membelenggu. Jawaban penutup saya, Mas a priori ya. Ya, Mungkin sisanya saya kembalikan ke moderator atau ya. Baik. Mungkin ini jadi penutup saja ya, karena memang sudah mendekati waktu berbuka. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada Mas Haris yang mau direpotkan di diskusi sore hari ini, diskusi kecil-kecilan kami, Mas. Mungkin karena di bulan ya. Saya juga berterima kasih lah dapat berkesempatan untuk diskusi psikoanalisis tentang lakong ya sama teman-teman psikologi dan teman-teman UIN Banten. Ya, semoga saja untuk pertemuan selanjutnya kita bisa berkesempatan untuk bertemu atau berdiskusi kembali tentang topik yang lain. Mungkin kita bisa tetap muka nanti ya Mas pada satu kesempatan ya Mas. Nah, baik, sebagai penutup mungkin demikian pada nanti ini kan berseris, nanti minggu depan akan ada diskusi lagi, tepatnya tanggal 22 hari Jumat, diampu oleh Pak Dr. Maskur Wahid. Temanya itu fenomenologi eksistensial dari Jean-Paul Sartre. Mungkin rekan-rekan bisa ikut serta dalam diskusi tersebut. Mungkin waktunya sama jam 4 sampai maghrib ini. Mungkin itu demikian dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Akmal dan ya Kang Haris. Mungkin ya sebagai himbauan juga nanti bakal ada lagi kayak webinar kayak gini lagi, mungkin buat nemani ngabuburit kali ya sebelum buka puasa. Oke, karena sekarang sudah ditutup, mungkin buat dokumentasi kali ya buat teman-teman di sini bisa on cam atau ya